Karenanya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat. Sudarlun, penundaan keberangkatan calon jamaah haji tahun ini lantaran belum meredanya pandemi COVID-19 masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Ini adalah tahun kedua bagi calon jamaah haji Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya tidak berangkat ke Tanah Suci karena pandemi COVID-19. Di sisi lain, masa tunggu keberangkatan calon jamaah haji asal Aceh semakin lama. Jika Anda mendaftar hari ini, maka Anda akan berangkat 30 tahun ke depan. Terkait hal tersebut, berikut penjelasan Kepala Kanwil Kementerian Agama atau Kemenak Aceh, Dr. H. Iqbal SAG MAG kepada Serambi On TV dalam wawancara khusus pada Senin 7 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Mas Rizal dari Serambi Indonesia. Sudah memberikan waktu untuk kami melakukan wawancara khusus dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Baik Pak, untuk kali ini kita akan membahas masalah seputaran haji karena memang isu haji lagi menjadi perbincangan setelah adanya penundaan karena pandemi COVID-19 ini. Ya, sangat hangat. Sangat hangat gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Kita akan memulai aja Pak dengan pertanyaan pertama. Mungkin dalam 2 tahun ini kan kita ketahui pandemi sudah mewabah gitu, juga berdampak pada keberangkatan haji, di mana haji Indonesia ini khususnya Aceh ditunda keberangkatannya, bukan dibatalkan gitu Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak terkait adanya penundaan ibadah haji ini Pak? Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu Kementerian Agama melalui Menteri Agama, pemerintah sudah mengumumkan pembatalan keberangkatan calon jamaah haji. Itu harus dipisahkan. Ini yang dimaksud adalah pembatalan keberangkatan, bukan pembatalan haji. Jadi yang dipahami oleh masyarakat pembatalan haji. Pembatalan haji itu bukan kewenangan manusia, tapi ini yang dimaksudkan adalah pembatalan keberangkatan haji jamaah haji Indonesia. Dan ini merupakan tahun kedua sebagaimana tertera dan dalam penyampaian Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, itu atas dasar situasi pandemi yang sampai saat ini belum mereda, bahkan semakin meningkat, sehingga kesehatan itu menjadi prioritas oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga tahun ini juga dengan pertimbangan diskusi yang panjang, sehingga diputuskanlah untuk tahun ini kembali ditunda pemberangkatan calon jamaah haji Republik Indonesia. Pada masyarakat ini masih kondisi pandemi. Kemungkinan untuk tidak berangkat itu tetap ada, dan kalaupun itu merupakan satu keputusan, meskipun katakanlah keputusan yang terburuk sekalipun, namun ini harus kita berlapang dada dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah sebenarnya itu dari awal sudah sangat-sangat siap untuk memberangkatkan. Cuma karena kondisi seperti ini, ya pemerintah pun tidak bisa memaksakan. Karena kalau ini dipaksakan, nanti justru akibatnya lebih misalnya, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini, dengan berbagai kajian dengan pihak-pihak terkait termasuk DPR, diputuskanlah bahwa untuk tahun ini ditunda keberangkatannya. Dan jamaah yang ditunda tentunya juga akan menjadi prioritas untuk selanjutnya seandainya pandemi ini sudah berakhir dan pemerintah Arab Saudi pun sudah mengizinkan untuk pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya.
Baik, ada berapa total jemaah haji Aceh yang akan diberangkatkan Pak kalau dalam tahun ini? Ya, kalau mengacu dengan porsi ataupun kuota tahun-tahun sebelumnya yang sudah diberangkatkan untuk calon jamaah Aceh itu lebih kurang 4.200 dan barangkali angka pastinya biasa itu akan diketahui menjelang keberangkatan. Lebih kurang ya 4.200 ya. Angkanya lebih kurang 4.200 Pak. Ya. Itu sama dengan tahun lalu Pak, 2020 ya? Iya, mengacu pada tahun-tahun sebelumnya. Kecuali pelaksanaan haji ini normal seperti tahun-tahun sebelumnya dan ada penambahan kuota termasuk dari pemerintah Arab Saudi. Itu pasti akan dibagi ke semua provinsi dan daerah. Artinya akan berbeda jumlahnya nanti Pak. Ya. Baik Pak, adakah jamaah yang menarik kembali biaya haji Pak apakah karena kecewa, karena tidak bisa berangkat gitu? Ya. Sampai hari ini kita belum menerima laporan yang melakukan penarikan. Untuk tahun 2020 ya kita terima laporan ada sekitar 45 orang yang menarik pelunasannya, bukan setoran awal ya, pelunasan. Kalau seandainya nanti jadi berangkat, dia tinggal menyetorkan atau melunasi kembali ya. Artinya dia masih melekat nomor antriannya gitu Pak ya? Masih tercatat porsinya ya. Kalau nanti kemudian hari ini kan kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir ya. Ada warga ataupun masyarakat yang ingin menarik biaya haji itu. Kira-kira bagaimana caranya tuh Pak? Terhadap penarikan, saya pikir mekanismenya memang sudah diatur dan tidak dipersulit dan cukup mudah. Tinggal jamaah melaksanakannya. Sekarang termasuk mungkin melalui kabupaten kota melalui seksi haji, tinggal dilaporkan, nanti akan difasilitasi. Dan ini tidak akan ada hambatan dan jamaah itu tidak merasa nanti dihamba-hamba. Jadi pemerintah cukup terbuka. Kalau memang jamaah mau menarik, ya dipersilahkan. Ya tidak ada misalnya harus harus dipertahankan, karena ini murni adalah keputusan dari calon jamaah. Ya, cuman karena kita sebagai mungkin ya katakanlah warga kita, kalau misalnya nanti ditarik sepenuhnya, berarti dia harus mendaftar kembali. Kalau mendaftar kembali nanti berarti akan menunggu masa antri yang cukup panjang. Nanti ketika dia mendaftar, berarti saat itu terhitung dia sebagai calon jamaah. Misalnya yang dia sudah daftar nggak jadi berangkat, lalu menarik semuanya uang, itu sudah sudah tereliminir nomor porsinya. Dia misalnya mau daftar kembali, berarti dia akan menjadi calon jamaah untuk yang akan datang, terhitung saat dia mendaftar kembali. Ya. Terhitung saat dia datang. Ya. Berapa lama sih masa tunggu jamaah haji Aceh ini sekarang Pak? Kalau saat ini ya lebih kurang ya 30 tahun. Ya, karena setiap hari calon jamaah kita terus mendaftar, kemudian ditambah lagi dengan penundaan seperti ini. Jadi kita berharap dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh calon jamaah untuk terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan misalnya kemampuan kita untuk ini, karena ini memang pandemi dan kita barangkali ya sebagai hamba Allah ya harus berdoa, karena kemampuan lain kita tidak bisa. Jadi kita terus menghimbau supaya pandemi ini segera berakhir dan
pelaksanaan ibadah haji termasuk untuk masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya bisa melaksanakannya secara normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini sejak kapan mulai adanya peningkatan melebarnya masa tunggu ini Pak, dan apa penyebabnya kira-kira Pak? Apakah salah satunya pandemi juga? Kami melihat antusias dari masyarakat kita, masyarakat Aceh, mungkin dengan perubahan ekonominya yang semakin membaik. Yang kedua, kesadaran mungkin untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini semakin meningkat. Jadi didaftarkan untuk melaksanakan, menyempurnakan seluruh rukun-rukun Islam. Jadi alhamdulillah untuk persepsi kesadaran kita melihat ada perubahan, terbukti dari jumlah pendaftaran yang semakin hari semakin meningkat. Ya. Dan kami melihat masyarakat ini tidak terpengaruh dengan masa tunggu yang begitu lama. Ya. Nah, karena ada pemahaman barangkali, dan ini juga kita sampaikan selalu, yang penting mendaftar dulu. Soal panggilan kapan berangkat, itu kan tidak bisa kita jangkau. Rahasia. Nah, itu memang panggilan. Ya, makanya ketika kita mendaftar pun sekalipun, itu juga sudah dihitung. Kalaupun misalnya kita tidak jadi berangkat, katakanlah meninggal ataupun berhalangan tetap, tentu pahala kita naik haji itu juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak terpengaruh dengan pandemi ya Pak ya? Kami melihat tidak. Bukan itu Pak ya? Iya. Oke. Ini sejak kapan sih Pak mulai adanya pelebaran terus melebar gitu? Apakah tahun 2020 kalau nggak salah mulai 30 ya, maksud 30? Kita melihat mungkin dalam beberapa tahun ke belakang, ya sekitar 3 atau 4 tahun ke belakang. Jadi yang mendaftar semakin banyak, berarti kan masa antrinya kan semakin lebar. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini. Artinya animo masyarakat untuk mendaftar walaupun di tengah pandemi ini masih tinggi Pak? Masih tinggi. Kira-kira berapa tuh Pak atau jumlahnya per tahun kalau di masa pandemi ini berapa? Kalau untuk saat ini ya mungkin angka pastinya nanti bisa dikonvert ke bidang haji, tapi lebih dari 400 ya, lebih 400 orang per bulan yang mendaftar. Mendaftar di seluruh Aceh. Itu mendaftarnya melalui Siskohat. Di Kementerian Agama sejak 10 tahun ke belakang itu sudah diberlakukan sistem komputerisasi haji di Siskohat. Jadi mendaftar melalui Siskohat. Kemudian itu tidak bisa direkayasa karena memang aplikasi. Kalaupun nanti berangkat sesuai dengan masa pendaftarannya, tidak mungkin yang mendaftar kemudian lalu dia cepat berangkat, tidak. Dia tetap berurut mengikuti pendaftarannya. Ya. Ini ada perbedaan nggak Pak pendaftaran antara masa pandemi dengan masa normal gitu? Kami melihat tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi antusias bagaimana kami sampaikan tadi ya semakin meningkat bahkan ya. Dan ini juga merupakan satu satu kebanggaan bagi kita, masyarakat kita. Jadi hal yang substansi seperti ini jadi sudah dipahami oleh masyarakat, termasuk berniat mendaftarkan hajinya. Bahkan hampir setiap hari juga kami terus menerima konsultasi dari masyarakat bagaimana kami bisa mendaftar haji dan bisa naik haji lebih cepat. Ya, cuman ya yang penting daftar dulu kami sampaikan. Soal nanti cepat nggak cepat kan nanti kita nggak tahu dalam perjalanan. Tapi kalau tidak mendaftar
tentu ini tidak bisa. Ya. Oke, baik Pak. Di saat ini Pak, bagaimana saran daripada Kemenak kepada calon jemaah haji? Apakah mereka ini sebaiknya membiarkan saja biaya hajinya itu di bank ataupun harus menarik gitu di kondisi pandemi ini? Pemerintah dalam hal ini itu semuanya dipulangkan kepada calon jamaah. Kalau misalnya mereka ingin menarik kembali, itu juga dipersilakan. Kalaupun tidak ditarik, itu dana mereka tetap aman. Jadi tidak akan hilang dan porsinya juga tidak akan hilang. Jadi pemerintah sudah menyatakan dana haji yang sudah tersetorkan itu dalam keadaan aman. Ya. Sudah menjamin gitu Pak ya? Ya, sudah dijamin aman. Oke, artinya kalau pun nanti dia tarik seperti yang Pak bilang tadi, tarik habis itu, maka nomor antriannya itu akan dieliminir, akan hilang gitu Pak ya? Ya. Itu kalau ditarik, itu kan sama dengan pembatalan. Ya, kalau misalnya hanya menarik pelunasan saja, itu tetap yang setoran awal itu masih dan porsinya tetap. Dan nanti tahun depan kalau misalnya sudah normal, itu menjadi prioritas. Itu yang menjadi prioritas tetap yang sudah melunasi semua gitu Pak ya? Yang tertunda ini kan tahun 2020 tertunda. Berarti ini akan menjadi prioritas. Begitu juga dengan seterusnya. Ya, artinya jemaah itu catatannya harus melunasi semua setoran gitu ya? Memang sudah lunas mereka, kecuali beberapa 45 orang lebih kurang yang sudah menarik. Kalau mereka nanti mau ini sudah dipanggil, berarti harus melunasi lagi. Cuma 45 orang lebih kurang. Baik. Sampai hari ini ada berapa daftar jemaah Aceh yang masuk dalam daftar tunggu Pak? Kalau 127.000. Jadi lumayan. Sangat ramai ya Pak. Jika 30 tahun kita. Ya, nanti kan 127.000. Kalau dibagi dengan jumlah kota 4.200 katakanlah, berarti nanti 31 tahun ya. 31 tahun. 31 tahun. Ya. Sudah pertama lagi Pak, kalau sekarang aja 30 tahun. Ya, berarti ya semakin hari semakin banyak yang mendaftar kan menumpuk terus. Ya. Tapi ada kemungkinan Pak dengan pandemi ini, tapi akan bertambah masa tunggunya, tapi tidak ya, tergantung pada. Jadi kan ini kan tidak berdiri sendiri, artinya keputusan ini tidak berdiri sendiri. Karena pelaksanaan haji ada di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah, itu juga kan ada aturan tersendiri yang dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau pemerintah Indonesia dari awal memang sudah sangat-sangat siap, karena kondisi pandemi ini juga pemerintah Arab Saudi sampai saat ini memang belum memberikan pengumuman untuk jamaah haji Indonesia, dan perjalanan waktu semakin dekat. Tentu kalau diberikan kuota penuh ini tidak mungkin, karena memberangkatkan calon jamaah itu 221.000 untuk Indonesia dalam waktu yang sangat-sangat singkat tidak mungkin. Sampai saat ini walaupun pemerintah sudah mengambil keputusan, dan kami pikir keputusan ini adalah merupakan keputusan yang sangat terbaik yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Agama, karena mengingat di samping kondisi masih pandemi, kemudian prioritas kesehatan jamaah itu lebih utama. Kemudian begitu juga dengan keputusan pemerintah Arab Saudi, walaupun sudah mengumumkan tapi belum memberikan kuota, sehingga pemerintah, mungkin Kementerian Agama ya
karena kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, ya mengambil sikap untuk membatalkan keberangkatan calon jamaah haji untuk 2021. Nah, jadi tidak berdiri sendiri karena tetap terikat dengan keputusan pemerintah Arab Saudi. Ya. Artinya biasanya kalau kota itu setiap tahun bertambah kan, tapi di pandemi ini bisa jadi berkurang gitu ya, karena mengingat mengurangi keramaian tadi ya. Bisa jadi nanti karena kalau untuk Indonesia udah final tidak berangkat, bisa jadi dengan berkurangnya Indonesia ya akan berkurang nanti yang melaksanakan ibadah haji. Baik Pak. Apabila pandemi ini terus berlangsung lama nih Pak, kita berharap tidak Pak ya. Apa solusi yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap pemberangkatan Pak? Pemerintah juga, Kementerian Agama tidak juga diam, terus melakukan upaya-upaya, termasuk pada tahun ini skema-skema rencana pemberangkatan itu sudah diatur sebenarnya dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi tentu kalau ini pun kalau ini pun masih seperti ini, kami berkeyakinan untuk tahun-tahun berikutnya insya Allah juga akan diberikan dengan mungkin apakah dengan persyaratan atau bagaimana, karena juga terlalu lama seperti ini ya semua sektor juga akan mandek kan. Jadi kalau soal haji kita terus berupaya sambil terus menghimbau pada masyarakat bagaimana pandemi ini bisa berakhir, dan pemerintah secara mungkin antara pemerintah dengan pemerintah G2G terus melakukan upaya-upaya dengan termasuk mungkin apa yang menjadi fokus dari pemerintah Arab Saudi nanti pasti akan dipenuhi. Ya. Baik Pak. Mengakhiri wawancara khusus kita hari ini Pak, ada pendapat, ada tanggapan lain yang ingin disampaikan Pak? Silakan Pak. Kami Kementerian Agama termasuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh mengajak dan mengimbau kepada masyarakat, apalagi ini kan pembatalan keberangkatan calon jamaah pada tahun kedua. Tentu di luar persepsi dan asumsi itu berbeda-beda. Hoak itu beredar terus, yang tidak disampaikan jadi tersampaikan. Karenanya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, calon jamaah, seluruh elemen untuk untuk katakanlah untuk tabayun, tidak terpengaruh dan tidak terprovokasi dengan informasi dan isu-isu yang tidak benar, sehingga semuanya nanti akan tercerahkan. Tapi kalau misalnya terprovokasi dengan isu-isu yang katakanlah hoax, nanti juga akan larut dengan informasi yang tidak benar. Jadi kami terus mengimbau pada masyarakat dan sama-sama menerima informasi yang benar. Ya, ini tidak bisa katakanlah menyalahkan pemerintah atau menyalahkan siapapun, karena ini memang pandemi ini yang barangkali kemampuan kita sebagai manusia tidak bisa menghilangkan. Paling-paling kita berdoa pada Allah. Hanya kekuasaan Allah lah yang bisa menghilangkan pandemi ini. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesediaannya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan jemaah haji bisa segera kembali berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banda Aceh, Hendri, Serambion TV.